Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dua kontribusi yang akan saya bawakan, satu memberikan setup perdebatan dan kedua memberikan um, proposal argumentasi yang saya pada uji. Mari kita lihat setup pada uji. Di sini kami menyesalkan, kami artinya tidak menolak, tapi ada hal yang disayangkan karena harm yang lebih rising daripada benefit, seperti menginfluence orang yang men-trigger atau self-diagnose karena mereka melihat bagaimana terlalu menguforiakan penyakit mental secara berlebih dan lain sebagainya. Sehingga apa? Pada akhirnya dengan adanya konten yang dianggap edukasi itu tidaklah sesignifikan benefitnya karena masih banyak sekali harmnya. Tapi lihat bagaimana popularitas konten yang kami maksud. Ini sangat masif di mana-mana. Ada misal seperti FYP, TikTok, seperti Reels, IG, bahkan tidak sedikit artikel yang bertebaran, yang cuman hanya mencomot di sumber-sumber yang masih belum kredibel, seperti misal penelitian yang sudah lama tapi dianggap bahwa ini menjadi parameter, padahal sejatinya ini tidak bisa dijadikan parameter yang jelas karena sangat kompleks, karena karena ini berbeda dengan condition-nya, karena pada konteks saat sudah sangat jelas bagaimana karakteristik ND ini sangat kompleks, seperti misal harus mengerti bagaimana parameter kognitif tersebut, atau bagaimana penyerapan bersosialisasi, belajar, hingga memiliki fokus yang berbeda. Sehingga apa? Sangat-sangat tidak bisa dijadikan in general, karena pada akhirnya banyak sekali individual differences yang mengacu pada ini. Tapi lihat bagaimana status quo yang terjadi. Banyak sekali orang-orang yang sekedar ikut-ikutan saja untuk embel-embel seperti mental healthy awareness. Tapi mereka itu cuma menyamakan trendinya saja. Misal dianggap rising, tren mengupload bagaimana dianggap edukasi, sehingga hal ini tidak bisa diserap dengan baik karena mereka hanya sebagai content creator, bukan dari para ahli seperti psychologist atau pada ahli worker lainnya. Apa di luar juri? Penyerapan ke orang itu tidak tersampaikan sampaikan. Di sisi OG tersebar yang perlu Anda ketahui, penyakit yang tidak memiliki banyak progresivitasan yang baik, tapi bagaimana mereka yang unprivileged dan non-progresif ini malah akan membuat trigger dan lain sebagainya, bukan? Akan ada satu analisa argumentasi yang akan saya bawakan mengenai prinsipal yang sangat-sangat berimpact in long term, right? Secara prinsip, kita ketahui bahwa ilmu kedokteran ini memiliki kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik bagaimana kita melakukan analisis atau memberikan edukasi dan lain sebagainya sesuai dengan kode etik yang ada, parameter kedokteran dan kesehatannya. Bagaimana ini perlu dipublish atau tidak. Sehingga apa? Sehingga ini akan baik, informasinya jelas untuk memberikan sebuah informasi itu, dan tidak bisa secara gamblang dilakukan karena pada akhirnya orang-orang yang mengerti kode etik ini adalah hanya orang-orang tertentu saja yang sudah expert dalam bidangnya, karena mereka tahu ada step by step analisa misal, atau bagaimana intervensi atau memberikan awareness pada mereka yang memiliki penyakit ini misal. Mereka yang pada akhirnya sebagai content creator itu tidak bisa berkedok seperti ingin membantu, karena pada akhirnya mereka ini bukanlah orang yang sangat expert dan mereka juga butuh analisa seperti ingin membantu, tapi intervensinya sangat kompleks karena ada tes individual differences, bagaimana conditionnya. Hal ini tidak bisa dijadikan satu parameter in general, karena pada akhirnya kalau mereka memaksakan menginformasikan yang hanya sedikit saja, ya jatuhnya cuma separuh dan setengah-setengah, dan itu juga tidak bisa membantu, karena pada akhirnya kalau kamu memang ingin menyembuhkan ketika kamu merasa ada kelainan di diri kamu, perlu adanya konsultasi dulu, right, kepada ahli worker.
That's why kode etik ini sangat penting, dan tidak semua orang mempunyai kode etik, karena pada akhirnya ini mengacu bagaimana credibility yang kamu dapatkan, sehingga kamu bisa percaya bagaimana kelanjutan hidup kamu untuk melakukan intervensi lainnya. Tapi bayangkan ketika kamu hanya mendapatkan hal-hal yang ada di sosial media. Pertama, mereka jelas content creator, tidak ada kejelasan mengenai siapa penulisnya dan bagaimana sumber itu bisa didapatkan dan bisa diberikan ke semua orang. Sehingga apa? Hanya adanya exposure, mereka tidak peduli bagaimana dampaknya kepada pembaca, mereka hanya peduli bagaimana margin dan capital exposure pada suatu platform itu, Dewan Juri. Pada akhirnya isu-isu seperti ini tidak bisa dimanfaatkan, disebarluaskan hanya berkedok awareness saja, karena pada akhirnya jika kamu hanya mengedukasi, ada banyak platform edukasi yang lebih kredibel, misal seperti Halodoc atau tempat-tempat seperti WHO yang sangat oke, yang sangat oke, jelas, karena impact-nya seperti ini. Satu, ini tidak bisa menjadi parameter yang jelas karena blurry dan sangat half stand, sehingga tidak akan ada benefit yang signifikan karena banyak sekali harmnya yang men-trigger atau menginfluence, sehingga atau menginspire other people yang ingin membuat konten-konten tersebut yang masih tidak bisa di kredit kejelasannya. Pada akhirnya ketika saya membaca, itu akan membuat pressure pada diri saya, oh apakah saya seperti ini, dan meng-question, sehingga kita terlalu mengikuti, dan artikel-artikel tersebut menghantui bagaimana mereka datang. Akhirnya apa? Jika hanya kita berpacu pada data, bukan dari misal kita practicality, pergi ke psikologi saja, ya akan ada sekali banyak parameter yang sangat membingungkan, karena tidak hanya 1-2 saja artikelnya. Misal banyak sekali di platform yang akan meng-question bagaimana perbedaan dari artikel B, artikel A, sehingga apa? Tidak bisa, right? Kita harus pergi ke tempat langsung untuk mengerti kondisi kita, karena pada akhirnya ini juga berhubungan dengan individual differences, sehingga parameter yang diberikan tidak ada, sorry to say, sangat tidak bermanfaat, karena jelas ini hanya memberikan burden sendiri untuk vote untuk OG. Oke, thank you untuk membuat kasus 5 posisi pembicara dari Constitution dipersilakan. Oke, baiklah, apakah suara saya terdengar? Yap, terdengar dengan jelas. Oh ya, mungkin satu lagi, sorry, karena tadi aku ke DC, jadi untuk semua tim tolong dikirim pulang aja ya, cross speaker-nya. Aku mau sempat nyatet sambil debat jalan aja. Oke, lanjut aja. Saya timer sebentar. Oke, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, dan Dewan Juri, Anda tidak perlu menjadi psikolog untuk menceritakan pengalaman kamu, bukan? Bukankah kita membahas mengenai sosial media sudah sangat progresif, sehingga ketika ada kesalahan informasi pun tetap akan ada check and balance dari masyarakat, ataupun kita bisa membahas mengenai cyber police, bisa untuk memastikan kebenaran informasi, bukan? Sudah lama para pengidap neurodiversitas teropresi, bukan? Pada status quo-nya, mereka adalah orang-orang yang masih dianggap aneh, mereka adalah orang-orang yang masih dianggap freak, dan mereka dijauhi, bahkan dikucilkan hanya karena adanya misinformasi, misalnya Dewan Juri. Dan sebagai oposisi, yang kami inginkan adalah popularitas dari konten neurodiversitas di sosial media. Karena kami ingin menghadirkan bagaimana akan ada sosial media yang lebih edukatif dan juga lebih suportif kepada para masyarakat yang mengidap neurodiversitas, bukan? Bagaimana ini pada akhirnya juga akan menormalisasi pengidap neurodiversitas, sehingga perundungan dan juga pengucilan akan lebih minim terjadi di sisi kami Dewan Juri. Dewan Juri, kita membahas mengenai konten neurodiversitas, yang mana kita membahas mengenai konten yang tidak hanya terbatas pada edukasi seperti yang dibawakan oleh sisi government, tapi kita membahas mengenai bagaimana akan ada edukasi, akan ada sharing pengalaman dari mereka para pengidap neurodiversitas, bukan?
Kita juga sedang membahas mengenai sosial media memberikan akses untuk berdiskusi, misalnya YouTube atau Instagram misalnya Dewan Juri, yang mana kita tahu karakteristik dari media sosial adalah sosial media yang tempat orang untuk berpikir terbuka, ada cyberpolice untuk memprevent komen-komen menghujat misalnya, ataupun bagaimana akan ada cyberpolice pun ketika itu tidak cukup, akan ada check and balance dari orang-orang mereka mendukung penderita neurodivergence ataupun mereka melindungi dari hate comment Dewan Juri. Dan ketika kamu tidak akan memberikan HAM kepada mereka karena apa? Mereka akan ditangkap misalnya oleh para polisi cyber misalnya Dewan Juri. Dan saya tidak paham apa yang government bawakan Dewan Juri, karena mereka membahas mengenai akan ada platform edukasi yang lebih baik seperti WHO dan juga TEDx. Bukankah WHO dan juga TEDx juga memiliki sosial media, bukan Dewan Juri? Oke, kita melihat apa kesalahan berpikir dari sisi government. Mereka membahas mengenai sosial media itu akan men-trigger dan juga orang-orang akan melakukan self diagnosis. Kami yakini bahwasannya neurodiversitas adalah suatu sindrom dari SARS, bukan artinya apa? Anda tidak bisa tiba-tiba tertrigger ataupun Anda tidak tiba-tiba bisa mendapatkan penyakit tersebut Dewan Juri. Dan even if itu akan men-trigger Anda, pada akhirnya Anda akan sadar, oh ternyata selama ini saya sedang mengidap neurodiversitas, sehingga pada akhirnya Anda bisa mendapatkan penanganan yang baik, bukan? Yang kedua Dewan Juri, mereka membahas mengenai neurodiversitas yang sangat kompleks. Inilah mengapa pada akhirnya dengan adanya kompleksitas tersebut kita butuhkan edukasi, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak akan menganggap hal tersebut merupakan suatu hal yang aneh Dewan Juri. Kemudian yang ketiga Dewan Juri, ketika mereka membahas mengenai hoax dan juga fokus, kita membahas mengenai bagaimana pada akhirnya akan ada check and balance dari masyarakat ataupun dari para pendukung dari neurodiversitas tersebut. Ya, silakan. Apa prerequisite-nya tiba-tiba orang mau progresif? Anda harus respon kepada kasus bagaimana orang non-privileged dan unprogressive untuk mengerti itu. Jawab. Oke, baiklah. POI akan saya jawab dalam argumentasi dari sisi oposisi. Dewan Juri, saya akan berkontribusi dua hal dalam debat ini. Yang pertama adalah mengapa konten ini perlu, dan kedua, mengapa pada akhirnya konten ini penting Dewan Juri. Kita membahas mengenai yang pertama mengenai mengapa konten ini perlu. Kita membahas mengenai para pengidap neurodiversitas yang mereka tidak memiliki tempat untuk mereka bercerita, bukan? Kita membahas mengenai bagaimana mereka hidup di lingkungan konservatif yang menganggap segala perbedaan adalah suatu hal yang buruk dan membawa biasnya bagi keluarga mereka misalnya. Contohnya ketika Anda masih kecil, orang tua Anda cenderung menyuruh Anda untuk tidak berteman dengan penderita autisme atau penderita bipolar misalnya, ataupun bagaimana pada akhirnya itu akan ataupun mereka memiliki perilaku ataupun penampilan berbeda di diri. Tetapi mereka tidak jelas mengapa mereka berbeda, mereka tumbuh dewasa dan akan tetap menganggap data neurodiversitas hanyalah orang-orang yang berbeda dan juga aneh misalnya Dewan Juri. Pada akhirnya apa? Para pengidap neurodiversitas ini adalah mereka yang vulnerable, yang mereka membutuhkan support dari keluarga dan juga masyarakat. Ketika kita membahas support akan ada dua hal, support secara verbal dan juga bagaimana support dari lingkungan yang tidak menganggap bahwa neurodiversitas adalah suatu hal yang aneh pada akhirnya Dewan Juri. Dan apa Dewan Juri? Nah, inilah apa? Even if mereka adalah penggerak neurodiversitas yang mereka memiliki wadah untuk bercerita, pada akhirnya apa? Mereka akan memberikan empowerment kepada mereka-mereka yang pada akhirnya apa? Mereka pada akhirnya juga mengidap hal yang sama dan mereka bisa sukses, sehingga pada akhirnya memberikan motivasi kepada mereka Dewan Juri. Sehingga apa Dewan Juri? Dengan ada konten-konten seperti ini, karena ada akhirnya apa? Motif mereka bukanlah bagaimana mereka ingin mengejar uang, karena pada akhirnya masih banyak konten yang lebih membuat mereka apa? Mereka mendapatkan keuntungan bisa ataupun memberikan mereka adanya capital input. Namun pada akhirnya apa? Yang tujuan dari para konten kreator bukanlah fokus pada uang, namun bagaimana mereka ingin sharing pengalaman mereka, sehingga pada akhirnya apa? Itu akan memberikan benefit kepada mereka. Satu, mereka tidak akan dianggap aneh. Kedua, bagaimana mereka ingin mengedukasi mereka para komunitas neurodiversitas Dewan Juri. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kedua, mengapa konten ini penting? Karena pada akhirnya kita akan menciptakan suatu ekosistem yang itu saling mendukung satu sama lain, bukan Yuni? Seperti apa? Seperti kita membahas mengenai konten yang membahas mengenai akan ada pengidap neurodiversitas yang mereka pada akhirnya bisa sukses seperti Kanye West misalnya, ataupun bagaimana pada akhirnya ini akan memberikan motivasi untuk mereka bilang, oh ternyata para pengidap neurodiversitas juga bisa melewatinya, ataupun mereka cukup untuk men-sharing kepada Anda bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan mereka tanpa bisa dikucilkan ataupun bagaimana mereka bisa mengalami pengawatan, dan bukan berarti mereka harus memberikan informasi yang salah, karena pada akhirnya pada Dewan Juri mereka akan ada check and balance dari masyarakat ketika pada akhirnya mereka memberikan informasi yang salah, karena akan ada masyarakat dari dokter-dokter yang mereka juga main sosial media, bukan? Kita membahas mengenai sosial media yang itu digunakan oleh semua orang Dewan Juri. Bagaimana pada akhirnya dokter-dokter juga akan bisa mengatakan, oh informasi ini salah, yang benar adalah bla bla bla. Sehingga pada akhirnya ketika ada misinformasi pun pada akhirnya edukasi akan lebih baik pada masyarakat Dewan Juri, karena akan ada check and balance dari para dokter-dokter ini, ataupun bagaimana para konten kreator ini bisa belajar dari komen-komen, karena pada akhirnya setiap kita membahas mengenai sosial media itu akan memberikan akses ataupun ruang untuk mereka berdiskusi pada akhirnya Dewan Juri. Dan hal terbaik yang seharusnya muncul di sisi government adalah bagaimana pada akhirnya ketika konten-konten ini muncul, ketika akan ada orang-orang yang mungkin sukses dengan adanya pikiran mereka, itu akan memberikan pressure kepada mereka yang neurodiversitas, bahwa mereka juga harusnya bisa, ataupun bagaimana pada akhirnya mereka
juga dituntut untuk mereka bisa. Namun pada akhirnya itu is okay Dewan Juri namun pada akhirnya is okay karena pada akhirnya itu akan menjadikan motivasi untuk mereka, bukan Dewan Juri. Itu akan memberikan jalan pada mereka saat ini sudah buntu Dewan Juri. Bandingkan di sisi mereka ketika mereka menghapuskan konten ini, mereka akan tetap dianggap aneh, mereka tidak akan mendapatkan motivasi untuk mereka bisa menjalankan kegiatan mereka, ataupun bagaimana mereka tidak memiliki tujuan untuk mereka itu karena mereka merasa bahwa saya sudah berbeda, saya tidak akan bisa sukses, saya bahkan tidak akan bisa hidup dalam jangka panjang misalnya Dewan Juri, sehingga pada akhirnya ketika mereka melakukan itu hal tersebut sudah sangat terlambat Dewan Juri. Kemudian kita membahas yang kedua, hal terlebih mungkin muncul di sisi mereka adalah bagaimana pada akhirnya akan ada misleading kepada masyarakat sehingga pada akhirnya ini akan adanya rantai. Dan kami sudah menjelaskan pada Anda bagaimana pada akhirnya sosial media sudah sangat progresif, orang-orang pada akhirnya bisa lebih progresif lagi, masyarakat tidak akan menganggap mereka aneh, dan mereka para pengidap neurodiversitas bisa mendapatkan ruang di masyarakat, bagaimana mereka bisa berkarya, mereka juga bisa mendapatkan tempat untuk mereka bisa mendapatkan role model untuk mereka bisa menjalankan aktivitas mereka yang mungkin berbeda dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu, saya rasa saya sangat-sangat bangga untuk membuka kasus dari sisi oposisi. Vote for OU. Thank you. Terima kasih. Untuk menutup kasus di opening government, saya pembicara kedua dari tim pembuka pemerintah. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yep, terdengar dengan jelas. Untuk referensi interupsi, silahkan langsung aja. Unmute aja, soalnya saya tidak akan chat di chat box. Oke. Jadi pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Rebuttal kepada OO, mereka terlalu utopis menganggap check and balances itu eksis. Padahal mereka tidak pernah menjelaskan check and balance itu seperti apa. Jika Anda ingin mengkredit argumen ini, maka mereka harus menjawab prerequisite mengapa tiba-tiba orang mau terbuka dan progresif. Dan ini sudah preemptif, bukan? Tidak semua orang progresif itu Anda harus engage ke kasus orang-orang non-progresif yang perlu dilindungi, dan bahkan mereka tidak pernah menjawab kasus Melov mengenai kode etik. Dan kasus exposure hanya sebagai content creator saja. Kemudian, support system tidaklah eksklusif, karena pada akhirnya hal yang paling dibutuhkan ialah intervensi yang jelas untuk menyembuhkan mereka, dan juga tidak ada analisa mengapa pengidap ND tiba-tiba mau terbuka ke society, padahal mereka sudah jelas akan insecure duluan, terbebani duluan, overthinking duluan, dan sebagainya. Kemudian, akses ruang yang Anda bilang terjadi jika banyak orang yang into mereka dan paham dengan edukasi seperti itu, beban Anda sangat besar, karena Anda mengharapkan status quo yang progresif. Padahal nyatanya, status quo itu masih banyak gapnya sehingga tidak bisa dijadikan check and balance. Kemudian mereka mengatakan, oh ini bisa menjadi edukasi dan ini akan men-trigger Anda untuk sadar dengan penyakit lalu berobat. Sadari terlebih dahulu bahwa lingkungan itu terbagi menjadi dua, progresif dan unprogresif. Di sini kami ada untuk menyelamatkan aktor non-unprogresif, karena kami sadar tidak semua orang seprogresif itu. Dan untuk itulah kita perlu menyesali adanya hal ini. Lihat bahwa pada lingkungan progresif mereka bisa sadar lalu berobat. Tapi benefit terkait itu juga ada di sisi kami. Karena apa? Karena kita tetap menyetujui adanya penyebaran info dari aktor-aktor kredibel seperti misalkan psikolog dan lain sebagainya. Dan itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah dengan adanya edukasi dari masyarakat awam yang informasinya belum tentu benar adanya. Kenapa? Karena lingkungan kita itu sudah progresif. Pada lingkungannya progresif, literasinya sudah baik, awareness-nya sudah baik. Jadi benefit yang ada di sisi mereka itu juga ada di sisi kami pada lingkungan progresif. Tapi lihat bagaimana imbasnya pada lingkungan yang tidak progresif. Yang ini sudah dibahas oleh Melov. Yang ini menjadi kasus kemenangan kami. Kenapa kita perlu menyesali hal ini? Mereka akan menelan misinformasi konten-konten tersebut dan tidak bisa langsung sadar lalu berobat. Kenapa? Karena satu, kebanyakan dari mereka literasi psikologisnya belum sejauh itu untuk bisa memahami bagaimana penanganan lebih lanjut jika mereka hanya mendengarkan informasi-informasi sepenggal-penggal dari konten-konten yang populer saja. Kemudian dua, lingkungan mereka juga belum mendukung itu untuk bisa pergi ke psikolog. Dan juga mereka dihantui oleh perasaan-perasaan mereka sendiri seperti misalkan overthinking dan sebagainya. Untuk itu tidak ada likelihood ataupun analisisnya bahwa adanya informasi-informasi populer terkait ND ini akan membuat Anda sebagai orang yang hidup di lingkungan progresif itu akan tiba-tiba langsung aware dan juga mau berobat. Justru Anda yang berada di lingkungan non progresif itu akan mendapatkan harmnya atau misalkan kerugiannya, di mana Anda akan mendapatkan informasi yang salah terkait hal tersebut. Anda bisa pada akhirnya melakukan self diagnose, Anda pada akhirnya bisa melakukan penanganan yang salah hanya dari informasi setengah-setengah yang disuguhkan di medsos. Kemudian masuk dalam argumentasi kami. Saya akan berkontribusi terhadap bagaimana popularitas konten ND ini akan membuat masyarakat misinformasi terkait topik tersebut.
yang pada akhirnya ini akan menyebabkan adanya misinformasi penanganan juga. Masyarakat status quo, lihat bahwa mereka itu tertarik untuk menjadi content creator, membuat konten-konten menarik dan berpotensi viral. Makanya orang-orang yang membuat konten ADHD, bipolar, dan sebagainya terkait info psikologi, itu tidak selalu dari ahli psikologi. Akhirnya apa imbasnya? Data bilang kalau 90% informasi di TikTok yang kamu tonton itu, yang tentang psikologi itu, tidak sesuai dengan teori kajian pembelajaran yang benar di ilmu psikologi. Dan kebanyakan dari mereka itu viral. Lihat bagaimana banyak sekali akun-akun dan konten-konten psikologi yang viral. Padahal isinya jelas-jelas tidak berdasar. Seperti misalkan, fakta psikologi. Jika Anda memimpikan seseorang, maka secara psikologi Anda sedang terkoneksi dengan seseorang tersebut. Dan dia sedang memikirkan Anda. Ini adalah contoh yang Anda lihat dan sering kali lewat di timeline-timeline kita. Karena apa? Karena mereka populer. Dan ini buruk. Bukan karena ini merupakan informasi yang salah. Begitu pula yang terjadi terhadap konten-konten Andy. Dan oleh karena itu, efeknya akan semakin buruk. Mari bayangkan betapa buruknya penyebaran informasi tidak valid tentang Andy ini. Karena pada akhirnya satu, tidak semua masyarakat sebagai pengguna media sosial itu ahli psikologi dan bisa melakukan cross-check secara keilmuan terkait hal tersebut. Maka tidak semua pembuat dan penontonnya itu paham tentang psikologi dan bisa memberikan informasi yang valid dan juga menelan informasi yang benar. Kemudian dua, konten-konten yang dibuat bebas oleh masyarakat awam itu lalu populer, itu merupakan konten yang menarik, bukan konten yang pasti valid kebenarannya. Makanya dia bisa populer pada akhirnya. Dan semakin populer suatu tren dalam masyarakat awam, semakin banyak juga orang yang berlomba-lomba untuk mengemas informasi baru dengan menggantungkan temanya kepada tema yang sedang viral tersebut, kepada tema yang tren tersebut. Yang mana dalam konteks ini ialah Andy. Kenapa? Karena mereka tahu keyword yang Andy itu sedang populer. Kemudian, lihat bahwa gabungan antara perbedaan latar belakang pengguna medsos yang tidak selalu dari ahli psikologi ini dan interest dari content creator itu untuk membuat konten yang populer ini akan menyebabkan hadirnya konten-konten yang tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Maka pada akhirnya, informasi tentang penanganan terkait hal tersebut juga tidak akan setepat itu sesuai dengan indikator medis pada akhirnya. Kenapa? Karena info yang tersebar itu dangkal. Deltanya, ini akan membuat orang-orang melakukan self-diagnose. Bayangkan ketika Anda membaca, berikut ciri-ciri orang bipolar, Anda akan berpikir, apakah aku bipolar? Kenapa? Karena indikator yang disebarkan di konten-konten populer itu tidak semendalam itu. Lalu Anda akan melihat lagi, meditasi ialah cara untuk bisa mengatasi gangguan bipolar. Karena apa? Konten tersebut tren. Ya pada akhirnya Anda akan melakukan hal itu saja. Dan ini buruk bukan? Karena penanganan Anda menjadi tidak sekomprehensif itu pada akhirnya. Dan ketika misalkan Anda datang dari kaum non-progresif kemudian melihat hal tersebut, Anda akan melihat, anakku memiliki gejala seperti ini. Dan mungkin penanganan seperti ini saja sudah cukup. Karena apa? Karena konten yang viral, konten yang tren yang aku tonton terkait, begini cara penanganan anak Anda ketika anak Anda seperti ini. Itu sudah cukup tanpa mereka harus pergi ke psikolog, Anda harus pergi ke psikiater, dan sebagainya. Dan ini akan membuat penanganan Anda selaku pengidap Andy dan juga orang-orang di sekitar Anda itu menjadi tidak tepat pada akhirnya dan tidak sesuai dengan standar medis. Anda hanya melakukan penanganan sesuai dengan standar yang viral saja. Standar yang dibuat oleh konten-konten TikTokers, konten viral di IG, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwasanya contoh-contoh dari ND itu berasal dari saraf dan penanganannya sangat kompleks dan tidak hanya bisa ditangani dengan bantuan non medis saja. Maka jika Anda selaku oposisi mengatakan, ini akan menyebabkan adanya edukasi. Satu, edukasi yang ada di sisi Anda itu seperti apa? Apakah edukasi ini akan membuat pelaku pengidap ND itu pada akhirnya bisa tersembuhkan? Tidak, bukan. Karena apa? Karena ini penyakit bawaan dari saraf dan perlu penanganan kompleks dari ahli psikologi. Yang mana untuk bisa mendapati informasi terkait hal tersebut, Anda tidak bisa mendapat dari konten yang viral saja, konten-konten yang dangkal saja. Kemudian, jika Anda ingin mengatakan bahwasanya ini akan menyebabkan edukasi terkait awareness tentang ND, nah bagaimana likelihood-nya pada lingkungan unprogressive, karena ini dari pembicara satu saya tidak pernah terjawab bagaimana dan belum pernah terpatahkan. Maka dari itu, harmnya atau kerugiannya itu sudah pasti, namun benefit yang ada di sisi mereka itu tidak pasti. Adapun benefit yang mereka ambil itu benefit dari kaum progresif, yang mana hal tersebut juga ada benefitnya di sisi kita. Oleh karena itu kami merasa bahwasanya kami selaku OJI bangga untuk menutup kasus. Terima kasih. Oke, thank you untuk menutup perdebatan yang ada di tim buka. Second speaker dari tim Opening Opposition dipersilakan. Yes, apakah saya jelas? Ya, jelas. Oh ya, aku ingatin lagi buat closing government sama closing opposition. Role speakernya tolong ditulis. Soalnya tadi aku gila. Oke, lanjut. POI bisa tolong chat ya, jangan unmute.
Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. 2 kontribusi ekstensi dalam pidato saya. Pertama, saya akan menjelaskan dampak positif untuk jangka panjangnya, dan kedua, saya akan menjelaskan kenapa konten di media sosial adalah satu-satunya wadah untuk orang-orang bisa share konten-konten semacam ini. Tapi sebelumnya, sanggahan untuk seluruh argumen uji. Pertama, tentang self-diagnose. Saya akan sanggah ini dalam beberapa layer, karena tampaknya ini adalah argumen penting datang dari uji. Tentang self-diagnose, kami bilang orang-orang nggak akan semudah itu untuk self-diagnose, karena akan ada mekanisme preventif untuk orang-orang nggak self-diagnose. Dengan misalnya di sosial media, konten-konten creator ND pasti kasih disclaimer untuk nggak self-diagnose, bukan? Tapi ini dampaknya akan lebih baik ketika konten creator share tentang ND, karena pada akhirnya Anda setidaknya dapat edukasinya. Ini mungkin akan lebih baik misalnya Anda adalah seorang yang misalnya Anda mengalami suatu gejala dan Anda self-diagnose, karena mungkin Anda akan terbatas jika Anda research sendiri. Tapi dengan misalnya lihat banyak konten, Anda akan lebih mungkin untuk misalnya Anda lihat banyak konten, Anda akan lebih mungkin untuk merasa, oh mungkin saya tidak mengidap ini karena gejalanya ternyata lebih kompleks daripada yang Anda baca. Tapi jika pun ini akan menimbulkan lebih baik kebingungan daripada kepastian, itu nggak apa-apa. Karena jika memang Anda merasakan mengalami gejala-gejala ini dan ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari Anda akan berusaha untuk seek bantuan profesional, karena sebagai manusia Anda akan berusaha untuk melindungi diri Anda sendiri, dan Anda akan berusaha untuk tetap sehat secara mental dan lain sebagainya. Jadi misalnya interest konten creator itu pun bukan hanya untuk popularitas dan bukan untuk membantu, itu pada akhirnya nggak apa-apa, karena dampak baiknya akan tetap tersalurkan secara komunal, dan Anda sebagai konten kreator juga pada akhirnya akan lebih hati-hati dalam membuat konten untuk tidak Anda salah gunakan, karena Anda pada akhirnya ingin gain lebih banyak viewer, bukan? Dan notice bahwa ketika mereka bilang orang-orang akan mislead informasi karena mereka bukanlah dari profesional, mereka hanyalah membuat konten, bukan? Dan mereka biasanya akan membuat disclaimer bahwa mereka tidak menerima sesi curhat secara personal karena mereka tahu mereka bukan profesional, sehingga pada akhirnya seluruh argumen uji tentang self-diagnose sudah runtuh. Tapi pun misalnya uji meragukan ketika mereka bilang bahwa orang-orang yang membuat konten pada akhirnya akan mislead informasi dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa check and balance itu nyata. Misalnya ketika kasus JJ beberapa waktu yang lalu, ketika dia misinformasi tentang penderita bipolar yang mood swing, yang berubah moodnya sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat, tapi banyak juga orang yang akan mengedukasi masyarakat dengan bilang, oh ini nggak kayak gini loh, bipolar sesungguhnya tuh kayak gini. Jadi pada akhirnya check and balance itu tetap akan ada. Dua, mereka bilang, Oji bilang bahwa orang-orang akan cuma ikut-ikutan untuk spread mental health, padahal mereka bukan dari komunitas profesional. Saya percaya bahwa komunitas profesional adalah terbatas, bukan? Sedangkan untuk spread mental health, Anda butuh komunitas yang, Anda butuh masa yang lebih dari itu. Karena pada akhirnya orang-orang dari komunitas mental health awareness misalnya, mereka butuh untuk orang-orang tahu bahwa mental health bukanlah sesuatu yang tabu dan lain sebagainya. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh profesional, karena pada akhirnya orang-orang akan menganggap ketika Anda ke profesional, karena status quo belum progresif profesional, ketika Anda ke psikolog Anda masih tabu, sehingga Anda butuh orang-orang dari komunitas mental health awareness, even if mereka bukan dari profesional, untuk pada akhirnya bisa spread bahwa Anda nggak apa-apa untuk Anda mengalami penyakit mental, karena itu adalah sesuatu yang completely normal. Ini adalah benefit yang eksklusif ada di OO yang nggak akan bisa disangka oleh uji. Kemudian tentang kode etik, mereka meragukan bahwa orang-orang content creator, mereka tidak akan punya hak untuk men-share apapun yang mereka tahu untuk mental health, karena pada akhirnya akan lebih cenderung untuk misinformasi karena mereka tidak punya kode etik dan lain sebagainya. Kayak percaya tidak ada kode etik yang melarang mereka untuk pada akhirnya share mental health, bukan? Karena orang-orang juga pasti akan rasional, terkadang pasti juga akan search apapun yang mereka share, pasti akan mereka search secara mendalam, karena mereka tidak mau misinformasi, mereka juga tidak mau untuk menjadi opini publik kepada suatu hal yang buruk. Tapi misalnya pun mereka ada salah sedikit informasi, mereka pasti diperbaiki oleh beberapa orang, karena pada akhirnya Anda sebagai satu orang individu, Anda tidak akan bisa untuk search sebanyak itu konten dalam jurnal misalnya, karena sehingga pada akhirnya pertukaran informasi di sosial media penting dan mungkin untuk terjadi. Tapi 4, mereka akan bilang penanganan akan buruk karena orang-orang akan berasumsi jika mental health akan semudah itu ditangani, sehingga pada akhirnya Anda akan cenderung untuk nggak bantuan profesional. Tapi kami bilang enggak, ini nggak akan seburuk yang dipikirkan uji, karena jika memang gejala-gejala Anda adalah gejala-gejala yang masih ringan dan bisa diatasi dengan home care, itu nggak apa-apa ketika kamu diatasi oleh home care saja dan tidak ke psikologi, karena nggak semua orang bisa akses psikolog karena 2 alasan. Satu, itu masih tabu, mungkin mereka nggak mau karena mereka nanti akan lebih dihujat oleh keluarga mereka. Tapi 2, psikolog mahal, bukan? Dan government nggak bisa datang dengan bilang kalau psikolog itu aksesibel, karena pada akhirnya butuh biaya besar untuk Anda ketika Anda mau sembuh. Tapi kalau
pun mereka bilang ada alternatif yang lebih murah seperti Halodoc dan lain sebagainya, mereka biasanya hanya akan mendengarkan cerita Anda tanpa memberi Anda bantuan psikolog yang bisa menyembuhkan Anda, karena ini bedakan. Fakta psikologi yang salah di media sosial bukanlah seperti penyakit yang harus disembuhkan. Karena misalnya Anda yang penderita ini, Anda ingin sembuh, Anda butuh obat-obatan yang sangat mahal, sehingga pada akhirnya ini juga tidak akan seperti yang ditakutkan oleh OG. Tapi masuk ke argumen saya, kenapa ini baik untuk dua hal. Yang pertama, ini akan baik ke dalam dampaknya ke secara individu, dan kemudian ini dampaknya akan baik kepada komunitas. Yang pertama, kenapa dampak konten ND akan baik ke diri sendiri dan orang terdekat? Karena sebagai penderita ND, Anda pasti kesulitan untuk menemukan kepercayaan diri Anda dan sulit untuk menempatkan diri Anda di masyarakat. Karena sejak lahir, Anda akan sulit untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar. Bedakan bahwa penyakit ND adalah penyakit yang misalnya tidak bisa Anda sembunyikan. Anda pasti kayak menunjukkan gejala-gejala tertentu. Misalnya Anda sedang bersama dengan orang-orang di sekeliling Anda misalnya, sehingga Anda pasti memiliki rasa insecure itu, dan Anda tidak bisa untuk cerita semudah itu pada orang tua Anda atau keluarga Anda, pasti karena sebagian besar orang tua akan menganggap ini adalah suatu hal yang tabu. Tapi dengan Anda bisa bercerita di sosial media, setidaknya Anda punya support system, setidaknya Anda akan didukung oleh lebih banyak orang. Tapi kenapa ini penting? Karena pada akhirnya di real life Anda tidak akan bisa mendapatkan dukungan sebesar itu, sedangkan di media sosial Anda akan lebih dapat dukungan dari orang banyak. Ini juga akan engage. Kenapa sosial media adalah platform yang penting? Karena ini bisa meng-cater sebanyak-banyaknya orang, bukan untuk memberi simpati kepada Anda, untuk memberikan Anda semacam empowerment untuk Anda bisa kemudian lebih percaya diri. Dan kemudian yang kedua, kenapa ini dampaknya akan lebih baik dalam komunitas? Karena pertama, terbatasnya informasi tentang ND. Karena mungkin kalau Anda nggak belajar tentang psikologi, Anda nggak akan tahu tentang penyakit macam ini. Nggak paham kenapa OG bilang status quo sudah progresif. Ketika mereka pun bilang kalau misalnya kamu share konten ND di medsos, orang-orang akan sering mislead. Artinya status quo belum progresif, bukan? Dan kamu bilang penyebaran konten ND di media sosial akan membantu ini untuk menjadi arah yang lebih progresif. Tapi kenapa ini penting? Karena sebagian besar orang nggak tahu kalau mereka menderita ND. Tapi kalaupun mereka tahu, mereka mungkin akan menutup-tutupi. Tapi pasti Anda pernah bertemu dengan seorang yang mungkin Anda sikapnya berbeda dari yang lain. Tapi Anda pasti menganggap orang itu aneh karena itu adalah karakter mereka, tanpa tahu kalau misalnya mereka pada akhirnya mengidap suatu penyakit, bukan? Sehingga dengan penyebaran konten ND, pada akhirnya Anda akan bisa untuk memahami lebih baik orang-orang di sekitar Anda, dan akan lebih baik karena Anda tidak akan misinformasi. Quote untuk OO. Oke, thank you untuk buku kasus yang ada di tim penutup. Pembicara pertama dari closing government dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. CG akan membagi perdebatan ini menjadi 3 termin. Satu adalah tentang setup dan framing baru yang akan kami buat. Kedua adalah tentang klarifikasi. Dan ketiga adalah penyampaian argumentasi. Masuk kepada setup dan framing baru. Kami rasa dunia yang akan dibangun oleh OG adalah dunia di mana mereka menyesali adanya penyebaran konten yang dilakukan oleh orang awam, tapi mereka juga tidak melakukan mekanisasi ataupun memberikan solusi yang baik. Bagaimana pada akhirnya penyebaran konten oleh orang-orang awam ini bisa secara baik kita selesaikan atau kita hentikan. Mereka tidak bilang bahwasanya nanti OG akan membuat mekanisasi tentang bagaimana konten-konten ini hanya akan dilakukan oleh para ahli, dan ini mungkin untuk dilakukan pada proposal mereka. Kedua adalah pada dunia OO. OO bilang bahwa sosmed ini sudah progresif karena adanya popularitas konten ini nantinya juga bisa membantu vulnerable actor dalam mosi ini, yaitu orang-orang yang mungkin memang butuh bantuan atau ingin relate dengan apa yang sedang mereka rasakan dan lain sebagainya. Tapi OO juga sama sekali tidak bilang bahwa progresivitas sosmed ini akan baik ketika ini dialihkan sebagai media untuk edukasi terhadap orang-orang banyak, dan ini akan mencapai target yang mereka inginkan, yaitu vulnerable actor, dan vulnerable actor akan secara baik juga terbantu. Opening bench pada
speech mereka telah gagal menjelaskan bahwa kenapa sosmed ini adalah media yang baik untuk edukasi, media yang baik untuk mempopulerkan konten neurodiversitas. Kenapa sosial media ini bisa dibilang sangat eligible untuk mencapai target-target tertentu dengan adanya payback yang baik juga untuk menolong mereka, memberikan pengarahan dan lain sebagainya. Dan kenapa terlepas dari ini ahli atau bukan, sosmed itu adalah media yang paling bisa kita gunakan pada hari ini. Yang mana hal tersebut harusnya sangat penting untuk dijelaskan sedari awal, karena mereka hanya berkutat terhadap apakah popularitas konten ini baik atau tidak dan lain sebagainya. Kami rasa popularitas terhadap konten neurodiversitas itu baik, tapi yang tidak baik adalah ketika ini dilakukan di sosial media. Karena kita tidak bisa bilang bahwasanya neurodiversitas adalah masalah yang tidak penting untuk zaman sekarang dan lain sebagainya. Kita tahu bahwasanya milenial, Gen Z dan lain sebagainya sangat aware terhadap mental health, karena kita juga adalah generasi sandwich yang pasti juga akan relate dengan adanya simptom-simptom ataupun mungkin kita pernah merasakan gejala-gejala tersebut. Maka mempopulerkan konten ini adalah hal yang baik, tapi sosial media adalah hal yang akan kami tolak dalam mosi ini. Dunia pada CG adalah dunia seperti apa? Yaitu CG menyesali popularitas konten konten tentang neurodiversitas di sosial media yang saat ini dilakukan oleh siapa saja terlepas dari background check mereka. Kita mau bahwa konten ini hanya dipopulerkan oleh para ahli kejiwaan atau medis seperti psikiatri atau psikolog, tapi lebih dari itu kami akan memilih konten ini untuk hanya dibuat di website-website resmi, melalui sosialisasi resmi, webinar-webinar resmi yang diawasi, dikontrol oleh pemerintah dan para ahli atau lembaga-lembaga terkait, dan tidak di sosial media. Sosial media hanya akan kami gunakan sebagai ajang promosi ketika ada webinar, ketika ada hotline untuk misalkan ada orang yang merasa punya gangguan atau kecemasan lainnya, nanti bisa dipromosikan melalui sosial media ini. Kami akan tetap melakukan edukasi dan awareness terhadap masyarakat, dan ini akan lebih baik pada pihak kami, dan vulnerable actor atau orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan tentang mental health atau mental issue lainnya akan lebih tertolong. Dan even if pada worst scenario-nya, penyampaian informasi ini mungkin ketika ada di webinar atau lain sebagainya tidak akan fleksibel kita up konten di sosmed, tapi ini tidak apa-apa karena kami akan lebih memprioritaskan bagaimana pada akhirnya masyarakat akan lebih aware, akan lebih tertarget lagi, orang akan tertolong, informasi yang disampaikan eligible dan edukasi tentang masalah mental health tidak akan menjadi backlash pada akhirnya, karena orang tidak akan menggunakan ini sebagai gunjingan atau meme dan lain sebagainya, karena ini disampaikan langsung oleh orang-orang yang memang ahli pada bidangnya. Dan sosial media menurut kami tidak baik untuk digunakan sebagai media edukasi. Klarifikasi kami, satu, CG tidak akan repetitif terhadap OG karena kami akan memberikan beberapa kontribusi baru, yaitu satu, kami akan meregulasi bahwa edukasi dan penyebaran informasi seputar mental health hanya akan dipublish di ranah resmi. Ketika OG bilang bahwa mereka menyesali adanya orang-orang awam influencer yang upload konten tentang mental health, tapi mereka tidak juga bisa mengamini bahwa hukum pada sosial media ini adalah bisa dibilang kebebasannya itu hampir atau nyaris absolut, mereka tidak bisa menghentikan kekhawatiran pada sisi mereka. Jadi kami akan mengambil solusi, yaitu ya kami akan hanya menyebarkan edukasi dan penyebaran informasi seputar mental health ini di ranah resmi seperti website pemerintah atau lembaga terkait. Dan kedua, CG akan mengoptimalkan peran dari para ahli karena nanti tidak akan ada lagi orang awam yang menyebarkan konten yang tidak eligible. Dan tiga, payback yang akan terjadi akan lebih besar. CG akan lebih unggul dari OO karena CG akan membangun engagement yang lebih besar dengan mengundang para pengidap NG juga misalkan dan lain sebagainya, tapi dalam proposal yang lebih baik itu terawasi oleh para ahli, misalkan diundang di webinar tertentu, inilah akan lebih inklusif dan vulnerable actor akan jelas lebih diuntungkan. CG tidak akan peduli dengan argumentasi CEO yang nanti akan bilang bahwa ya nanti kita akan sulit kalau misalkan harus webinar terus, sulit untuk orang-orang datang ke website. Tidak akan terjadi karena apa? Pemerintah punya power dan resources, pemerintah punya vokal yang lebih besar daripada orang-orang awam, pemerintah punya power untuk mengontrol orang-orang sehingga orang-orang bisa teredukasi secara lebih inklusif dan lebih baik. Maka dari itu hal ini lebih signifikan dalam mosi. Argumentasi kami ada dua, yaitu satu, kenapa konten ini tidak ideal saat dipopulerkan di sosial media, dan kedua, kenapa proposal kami lebih baik, ekstensi ataupun kontribusi kami dari argumen pertama. Kenapa konten ini tidak akan ideal saat dipopulerkan di sosmed? Setidaknya ada 3 layer analisis yang akan kami bawa. Pertama, masalah dari informasi di sosmed adalah tidak ada kontrol kan terhadap konten apa yang mau di-up dan siapa yang mau bicara. Sosmed itu punya kebebasan yang nyaris bisa disebut absolut karena siapapun bisa dengan mudah upload, repost, dan engage dengan suatu konten. Artinya penyampaian informasi khususnya terkait masalah kesehatan mental atau informasi lainnya adalah informasi yang juga tidak punya kontrol dari stakeholder yang eligible selama itu terjadi di media sosial. Kedua, masalah terhadap
populernya konten ND di status quo sekarang dilakukan oleh banyak orang menimbulkan banyak juga stigma di masyarakat, baik itu baik ataupun buruk, tentang penyakit mental. Dan hal ini membuat pemerintah dan para ahli jadi kurang punya peran untuk approach ke mereka. Karena ya orang-orang akan lebih memilih untuk melihat konten-konten yang secara instan bisa mereka akses di sosial media oleh influencer atau di post di Instagram, misalkan akun-akun yang tiba-tiba saja lewat di algoritma mereka, di beranda mereka secara tidak langsung. Dan cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang instan untuk membuat orang-orang menjadi teralihkan fokusnya daripada mereka melihat bahwa peran yang seharusnya diisi oleh pemerintah dan para ahli ini dia peran edukator tersebut, bukan akun-akun lainnya atau orang-orang yang awam tersebut. Sehingga ketika ada pemerintah ini mengambil kontrol penuh terhadap edukasi dan penyebaran informasi dan melarang penggunaan sosmed untuk menyebarkan informasi seputar mental health yang ini sangat urgent di masyarakat, kami rasa ini akan jadi lebih baik. Ada beberapa sub alasan. Satu adalah dari sisi stakeholder-nya. Stakeholder di sini adalah ya orang-orang nantinya pemerintah bisa mengarahkan orang-orang untuk langsung datang ke website resmi dan datang ke webinar, sosialisasi dan lain sebagainya, dan ini akan lebih terkontrol dan lebih eligible informasinya. Dan kedua, ini sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah punya power dan resources yang lebih besar untuk mengontrol masyarakat, sehingga hal ini bukan sesuatu yang impossible untuk terjadi. Kedua, kalau misalkan ada engagement yang di sosial media yang tinggi, ya kami tetap akan menggunakan benefit itu untuk menyebarkan informasi atau promosi-promosi tentang webinar apa yang mau dilakukan oleh pemerintah ataupun dan lain sebagainya, tapi tidak untuk menyebarkan informasi ataupun konten yang mislead, dan hal ini akan menutup kemungkinan orang-orang awam untuk melakukan hal tersebut juga. Argumen ini penting karena nantinya ini akan menjadi dasar untuk pembicara kedua kami menjelaskan bahwa kenapa pada akhirnya proposal kami akan lebih baik dan lebih punya payback yang besar untuk bilang bahwa informasi atau popularitas yang dilakukan mengenai neurodiversitas di masyarakat itu akan lebih baik ketika tidak dilakukan di sosial media. Terima kasih. Oke, thank you untuk membuka kasus dari closing session. Pembicara pertama dari tim oposisi penutup di persidangan. Also, closing opposition-nya jangan lupa tulis ulang speaker-nya. Thank you. Oke. Baik, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Saya mau mengatur timer sebentar. Referensi POI akan saya buka di kolom chat ya. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan. Sebentar. Oke. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, justifikasi yang diberikan, pertama-tama saya akan menjelaskan justifikasi yang akan diberikan yang telah diberikan oleh opening opposition. Mereka menjustifikasi bahwa sosial media menjadi tempat untuk penderita ini mendapat support. Dan menariknya pihak OJI membalas bahwa support akan terjadi jika lingkungan yang mendukung, sedangkan masih ada masyarakat yang berada pada lingkungan yang non progresif. Maka statement dari OJI ini juga akan kami jawab sebagai closing opposition. Kemudian justifikasi yang diberikan opening government juga mengatakan bahwa disrupsi informasi ini tidak akan pernah terselesaikan. Tetapi pada sisi kami akan menjawab bahwa disrupsi informasi ini memang ada. Kami menerima itu, namun secara jangka pendek ini akan terselesaikan melalui status quo yang akan kami jelaskan nanti. Selanjutnya, closing government juga memberikan justifikasi bahwa sosial media ini tidak baik untuk disebarluaskannya konten-konten mengenai ada penderita ND ini, dan mereka dan proposal yang mereka berikan adalah di mana mereka memberikan webinar atau sosialisasi secara resmi, dan kami akan membuktikan bahwa pada akhirnya proposal ini akan gagal dan runtuh. Karena pertama mereka tidak memberikan data, karena yang pertama mereka tidak tahu sebenarnya di dalam proposal yang mereka berikan ini seberapa besar daya tarik masyarakat, terlebih masyarakat non progresif yang sedari tadi diglorifikasikan oleh opening government ini akan mengikuti sosialisasi webinar itu. Karena kita tahu bersama masyarakat non progresif ini adalah masyarakat yang masih tabu, masyarakat konservatif yang masih tabu akan adanya kesehatan mental. Lebih parahnya, mereka yang melihat adanya orang-orang di lingkungan mereka yang mungkin bipolar atau mungkin bipolar salah satunya, mereka melihat itu orang seperti kerasukan atau mungkin orang itu disantet, itu se-ekstrim itu masalah yang terjadi di lingkungan non progresif ini, sehingga membutuhkan penyelesaian masalah, dan masalah satu-satunya adalah dengan sosial media. Karena masyarakat konservatif ini juga tidak mengetahui
bagaimana cara mereka mengetahui adanya akses webinar atau akses adanya sosialisasi resmi jika akses dan webinar atau sosialisasi ini belum populer. Yang kita bahas di sini adalah ketika terjadi status quo yang ada di sini adalah ketika bagaimana masyarakat menerima informasi-informasi atau edukasi yang ada dalam kondisi populer gitu. Jadi seperti itu. Dan artinya kaum masyarakat non progresif ini juga tahu adanya secara tidak langsung juga tahu adanya mengenai hal-hal penderita dari ND ini seperti itu. Dan kemudian masuk kepada argumentasi kami yang pertama adalah mengapa sosial media ini akan berakhir baik dan akan menjadi pertukaran informasi yang baik bagi penderita ND, bukan hanya tempat suportif Dewan Juri yang terhormat seperti yang diglorifikasikan oleh opening opposition, tapi juga ini menjadi tempat pertukaran edukasi dan informatif yang lebih signifikan bagi masyarakat. Contohnya adalah walaupun memang ada self diagnosis, tapi contoh sederhananya adalah ketika kita tahu badan kita demam, ketika kita tahu kita sakit perut, atau ketika tahu badan kita demam lebih dari 35 derajat, tidak mungkin kita hanya mencari di internet saja, kemudian baca artikel, atau kemudian menghubungi Halo Dokter melalui websitenya, tidak mungkin seperti itu. Tapi kita juga pasti akan pergi ke tempat-tempat konseling yang sudah, saya tolak, konseling yang sudah memang menjadi tempat secara tidak langsung masyarakat ini pun, orang-orang yang menerima penderitaan seperti itu juga akan pergi ke tempat yang di mana mereka dapat disembuhkan seperti itu. Itu contoh sederhananya. Kemudian jika mereka mengkhawatirkan konten-konten kreator ini akan bersifat tidak edukatif atau disrupsi informasi, itu tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya, karena dalam status quo pemerintah pun sudah mendukung itu dengan adanya polisi cyber, atau misalnya mereka bisa mendukung adanya supaya informasi ini tidak disrupsi. Kemudian setelah itu pemerintah juga seharusnya mengapresiasi para konten kreator ini, karena konten kreator ini lahir dari orang-orang yang mungkin pasti mereka memiliki pengalaman atau anggota keluarganya ada yang memiliki bipolar, sehingga mereka berbagi pengalaman itu, atau para penderita itu sendiri. Contohnya Marsyanda yang mengedukasikan bipolar di sosial medianya, di Instagramnya, dan kemudian juga dia tetap mengedukasi bahwa jangan sampai self diagnosis. Ketika mereka sudah ada perasaan-perasaan atau gejala-gejala yang sama, mereka bisa diberikan kepada konsul ke orang-orang yang ahli seperti psikolog. Dan pemerintah pun sudah mendukung, seperti di Indonesia contohnya sudah ada BPJS untuk menjadi tempat penaungan bagi masyarakat ini yang ingin pergi ke psikolog. Dan disrupsi informasi pada akhirnya juga akan diperbaiki, karena tadi ada adanya polisi cyber yang mengenai konten-konten yang tidak berkenan, juga kemudian pemerintah yang mengapresiasi konten kreator, sehingga konten kreator akan memiliki motivasi untuk memberikan konten-konten yang edukatif, konten-konten yang informatif, bukan hanya konten-konten yang memberi support semata. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Dan kami percaya betul bahwa sosial media ini adalah menjadi tempat terbaik untuk masyarakat menerima edukasi, menerima informasi, berbagi informasi, bertukar pikiran, sehingga disrupsi informasi juga pada akhirnya akan terperbaiki, dan lingkungan-lingkungan konservatif atau masyarakat-masyarakat yang masih tabu itu akan berkurang seiring waktu, karena mereka pun bisa menerima informasi keadaan-keadaan apa itu ND, bagaimana penyelesaian masalahnya, seperti apa pengalaman orang-orang yang menderita ND, seperti itu. Maka dari itu kami bangga sebagai tim closing opposition. Terima kasih. Oke, untuk menutup perdebatan yang ada di pemerintah, bicara kedua dari tim closing government dipersilakan. Oke, apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar dengan jelas. Oke, sebentar saya setup dulu untuk timer.
Oke, untuk POI dapat melalui chat. Jika saya tidak merespon berarti saya akan mengambil ketika ada waktu. Oke, untuk pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kita akan tetap dukung popularitas konten seperti konten-konten yang ini karena orang-orang memang harus aware dan harus paham bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi tersebut ada nyata di dunia kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Namun kami dari sisi CG akan tetap mendukung ini, tapi tidak dengan sosial media. Kami akan menolak karena pada akhirnya sosial media ini akan memberikan dampak buruk bagi para pembaca ataupun audiens yang tidak sama sekali mengerti terkait misalkan kasus-kasus ataupun misalkan isu-isu terkait ND ini seperti misalkan bipolar, autis dan sebagainya. Maka dari itu kami sebagai CG di sini akan tetap dengan pendirian kami bahwa kami sangat menyesalkan dan akan menolak adanya popularitas konten seperti yang ini di sosial media. Dalam pidato ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, kenapa CG lebih unggul dari OG. Yang kedua, kenapa CG lebih unggul dari OO. Dan yang ketiga, kenapa CG akan lebih unggul dari CO. Pertama, kenapa CG lebih unggul dari OG. OO berkata bahwa konten popularitas ini akan buruk ketika misalkan konten kreator ini tidak punya ilmu. Artinya di sisi mereka akan mengizinkan orang-orang yang memiliki expertise atau ahli di bidang psikologi dan sebagainya untuk menyebarkan informasi di OO. Kenapa argumen mereka tidak kontributif? Pertama, proposal mereka akan tetap buruk di sisi mereka, karena konten-konten yang tersebut akan tetap populer di sosmed, dan apa yang akan terjadi ketika hal tersebut terjadi di sisi OG. Pertama, sekalipun misalkan mereka akan disampaikan oleh orang-orang expert di sosmed, artinya informasi tersebut juga tidak bisa kita serap baik oleh audiens, bukan? Karena seperti yang telah disebutkan dalam perdebatan bahwasanya tidak semua audiens memiliki pemahaman yang sesuai, tidak memiliki ilmu untuk bisa menyerap informasi yang ada di sosial media. Maka dari itu sekalipun misalkan nanti orang-orang yang memiliki expert ini menyampaikan informasinya di sosmed, tetap tidak akan seprogresif itu Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, ketika misalkan orang-orang ahli ini pun mereka menyampaikan informasinya di sosmed secara independen, mereka tidak terikat oleh satu instansi dan sebagainya, ini tidak akan terjadi adanya yang namanya follow up. Artinya, orang-orang tetap akan ada self diagnosis karena mereka juga tidak akan bisa mengontrol medsos mereka. Mereka tidak punya kewenangan pribadi untuk bisa misalkan mengontrol dan follow up bagaimana perkembangan ataupun misalkan orang-orang yang telah membaca artikel-artikel atau misalkan konten yang telah mereka buat. Kenapa Hilda lebih baik dibandingkan Oji ketika misalkan mengenai argumen ini? Hilda telah menjelaskan kepada Anda bahwasanya kalau informasi apapun, baik bagi yang expert atau tidak, kami tidak akan tetap buruk ketika misalkan mereka menyampaikan dalam sosmed. Artinya hal ini karena ketika misalkan kita menolak adanya hal-hal ini, kami ingin mempopulerkan bahwasanya konten-konten ini harus bisa diakuisisi oleh pemerintah, harus bisa diambil oleh pemerintah yang lebih punya power dan resource lebih baik. Hilda menjelaskan bahwa dalam dunia kami, nantinya penyebaran informasi, semua informasi terkait ND ini akan diintegrasikan dalam satu portal yang mana nanti juga akan dipegang oleh pemerintah, misalkan seperti website atau webinar ataupun hal-hal lain yang akan dikendalikan oleh pemerintah, dan nantinya dalam dunia kami juga orang-orang tersebut akan tetap kami bisa kontrol karena akan bisa adanya hotline untuk bisa masyarakat berkonsultasi dan sebagainya. Sehingga ini akan lebih baik di sisi kami ketika misalkan penyebaran informasi ini akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dan dilakukan dengan diintegrasikan dalam satu portal. Kenapa kesimpulannya hal ini lebih baik? Dalam kesimpulannya, kami akan menang karena kami mempunyai mekanisme yang jelas, tidak seperti Oji, mereka sama sekali tidak bisa menjelaskan apa mekanisme yang baik. Mereka hanya menjelaskan, konten-konten ini akan buruk ketika misalkan tidak dilakukan oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Tapi mereka tidak menjelaskan lalu apa hal yang lebih baik ketika misalkan hal itu buruk. Mereka tidak menjelaskan sama sekali hal-hal tersebut. Maka dari situ Dewan Juri tidak berhak untuk mencet poin-poin mereka menang untuk CG. Yang kedua, kenapa CG akan lebih unggul dari OO? OO berkata bahwasannya akan ada check balance dari masyarakat dan lain sebagainya. Kenapa hal ini tidak eksklusif? Yang pertama, mereka tidak bisa mengkarakterisasikan, mereka juga tidak bisa menyamakan setiap background pembaca itu sama, bukan? Pada akhirnya akan ada perbedaan pengetahuan, ada perbedaan gap, sehingga pada akhirnya mereka juga tidak bisa menjelaskan bagaimana pada akhirnya check balance ini akan terjadi di masyarakat, apa parameter yang jelasnya. Mereka hanya menjelaskan contohnya seperti misalkan JJ katanya mereka
ada salah informasi terkait bipolar dan sebagainya. Namun mereka tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pada akhirnya parameter-parameter tersebut dapat menjamin adanya check and balance dari masyarakat dan justru akan lebih baik bagi status quo. Mereka sama sekali tidak menjelaskan hal tersebut dalam yang terhormat. Kenapa argumen Hilda bisa lebih unggul dari OO? Pertama, Hilda menjelaskan bahwasanya ketika semua informasi ini akan dilakukan oleh pemerintah, artinya ini akan lebih baik di dunia kami ataupun di dunia ND, orang-orang yang memiliki keterbelakangan seperti bipolar dan lain sebagainya, karena di sisi kami yang akan melakukan penyebaran informasi adalah orang-orang yang mempunyai ataupun instansi yang punya power seperti pemerintah, mempunyai resource yang besar, sehingga mereka dapat mengakomodir informasi-informasi tersebut sehingga akan dapat disampaikan dengan lebih baik, bukan? Dan yang kedua, di sisi mereka, di sisi OO, apapun yang mereka lakukan atau putuskan untuk bisa dicapai, itu tidak akan tercapai sama sekali. Karena pada akhirnya, ketika misalkan mereka mengatakan bahwa sosial media adalah media yang tepat untuk bisa menyampaikan pemikiran awareness bagi mereka, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa adanya follow up atau pengontrolan bagaimana pada akhirnya itu akan baik di sisi mereka, bukan? Mereka juga pada akhirnya orang-orang yang terjadi di dunia OO, mereka yang mendapatkan informasi itu hanya akan menelan informasinya secara mentah karena mereka tidak bisa memfollow up bagaimana pada akhirnya apa yang mereka baca dapat dipahami dengan benar, bagaimana pada akhirnya tidak akan terjadi self diagnosis, mereka tidak sama sekali tidak dapat menjamin hal itu Dewan yang terhormat. Lalu juga mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang ini akan punya ruang diskusi yang lebih baik sehingga mereka akan lebih banyak dikenal, mereka akan lebih banyak didukung dan akan adanya empowerment bagi sesama ND. Kami rasa di sisi mereka tidak akan seprogresif itu karena mereka juga tidak punya power dan kewenangan bagaimana pada akhirnya mereka dapat misalkan dapat menjalin kerjasama dengan sesama ND, bagaimana pada akhirnya mereka dapat menciptakan suatu acara yang lebih inklusif, karena mereka tidak mempunyai wewenang ataupun tidak mempunyai power sebesar itu Dewan yang terhormat. Maka dari itu, walaupun misalkan nanti akan ada progresif, tapi kami rasa tidak akan seprogresif dan inklusif yang akan terjadi di pihak kami sebagai pihak closing government. Sedangkan di sisi kita mempunyai wewenang, kita mempunyai power untuk bisa mengundang orang-orang ND, kita bisa menghadirkan ahli-ahli expert karena kita mempunyai power. Pada akhirnya di dunia kami akan lebih inklusif, dan lebih progresif dibandingkan itu sendiri Dewan yang terhormat. Maka dari itu CG di sini lebih kontributif dan poin OO tidak dapat berdiri lagi dan dapat diambil poinnya. Lalu yang ketiga, kenapa CG lebih unggul dari OO? Lebih unggul dari CO. CO berkata bahwasanya ini tidak akan terjadi destruksi informasi dan sebagainya. Namun kami rasa mereka juga tidak menjelaskan bagaimana pada akhirnya polisi cyber ini dapat mencegah adanya destruksi informasi. Karena kami rasa dengan adanya muncul mouse ini juga artinya polisi cyber tidak efektif. Mereka juga sama sekali hanya menjelaskan bagaimana ini baik di sosial media, tapi mereka juga hanya repetitif dari segi itu sendiri. Maka dari itu kami sebagai jadi bangga menutup kasus. Terima kasih. Oke, wait. Terima kasih kepada closing government. Terakhir untuk menutup seluruh perdebatan, pembicara kedua dari tim closing opposition dipersilahkan, dan closing opposition bisa tolong ditulis ulang lagi ya. Apa namanya? Speaker roll chat-nya, urutan pembicaranya. Thank you. Pembicara kedua dari closing opposition, bisa dimulai. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Oke, baik. Untuk interupsi bisa melalui kolom ya, chat. masuk.
Dan kalau misalnya saya tidak terima berarti interupsi saya tolak. Oke, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, proposal dari Cigi juga ada di dalam posisi kami. Di sini di mana webinar bisa terus berlangsung didukung oleh popularitas konten di sosial media tentang ND ini. Jadi dari awal proposal kami memang dari awal memang proposal mereka gagal untuk membawa konteks perdebatan ini. Untuk itu mari kita lihat justifikasi pertama dari Oji yang membawakan tentang kode etik. Kode etik dalam ilmu kedokteran itu berbicara bagaimana seorang dokter itu tidak boleh mengungkapkan penyakit yang dialami oleh pasiennya. Maka ini merupakan prinsip argumen kode etik dari yang dibawakan oleh Oji di sini tidak efektif karena mereka sandingkan dengan konten-konten kreator. Karena kita tahu bersama bahwa memberikan informasi di dalam media sosial ini tidak ada hubungannya dengan kaitan etika dokter. Karena berbicara dengan etika dokter berarti ini berbicara tentang bagaimana dokter itu tidak bisa mempublikasikan atau merahasiakan penyakit yang dialami oleh pasien. Oleh sebab itu, justifikasi mengenai etika dokter yang dibawa daripada tim Oji, bagi kami ini sangatlah tidak efektif dan tidak relevan apabila disandingkan dengan konten kreator yang terhormat. Kemudian kita melihat bagaimana dari sisi OO membahas mengenai check and balance, mengenai informasi di media sosial. Ini di sisi baik mereka yang menguatkan bahwa tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari proposal konten neurodiversitas. Namun, kurang lengkap adapun di sisi kami, hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena kita tahu bahwa membicarakan informasi yang valid atau tidak benar atau salah, itu tidak telah diatur di dalam undang-undang IT. Jadi kami di sini mau mengatakan bahwa tidak perlu dicemaskan tentang informasi benar, valid atau tidak valid. Ini tidak perlu diperdebatkan ruang seperti ini. Karena mengapa? Di sini sudah ada kontrol sistem yaitu berupa undang-undang IT. Jadi konsekuensi di sini bagi konten-konten kreator, mereka telah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka terima ketika mereka memberikan suatu informasi itu salah. Karena kita tahu bersama bahwa memberikan informasi salah kepada masyarakat ini akan memberikan dampak buruk dan dapat memberikan suatu permasalahan sosial yang baru di dalam masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya undang-undang ITE, maka ini merupakan salah satu kontrol sistem yang dapat mengatur atau mengarah bagaimana konten kreator itu seharusnya mempublikasikan apa yang seharusnya yang dipublikasikan dalam media sosial. Maka di sisi kami sebenarnya ini tidak dipersoalkan karena dengan adanya undang-undang ITE ini telah menjadi kontrol sistem untuk mendistribusikan informasi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, jadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, kami mengikuti jalan pikiran dari tim Oji. Ketika konten kreator memberikan informasi yang tidak valid, maka ini akan menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi orang yang menerima informasi. Namun, di sisi kami, ini tidak perlu untuk disesalkan. Mengapa? Karena kita tahu instansi kepolisian memiliki unit khusus yang mengawasi alur distribusi di media sosial. Karena jika ada yang memberikan informasi tidak benar, maka ini tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa? Karena hal ini akan ditelusuri oleh pihak kepolisian dan jika benar informasi ini dan jika tidak benar informasi ini, maka dalam hukum ada yang namanya prinsip rehabilitasi. Artinya, pelaku atau konten kreator akan disuruh untuk minta maaf dan klarifikasi terhadap konten yang tidak valid atau konten yang tidak valid atau yang tidak benar yang dia distribusikan kepada masyarakat yang telah menimbulkan kecemasan secara psikis di masyarakat. Maka dengan hal ini, kepolisian dapat memanggil konten kreator tersebut dengan meminta agar supaya dia mengklarifikasi isi muatan daripada konten kreator, konten yang dia buat itu, lalu memberikan dipublikasikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, jadi mengapa hal ini tidak perlu dipermasalahkan? Karena ada aktor lain yang dapat mengawasi pendistribusian konten dan informasi yang tidak benar oleh instansi kepolisian. Mari kita lihat komparasi bagaimana orang akan tertipu dengan informasi dan tidak tertipu oleh informasi di media sosial. Secara logika, satu informasi akan menjebakkan masyarakat terjebak karena tidak ada informasi lain untuk disandingkan, untuk membuktikan kebenaran. Namun, dengan adanya banyak informasi, masyarakat akan mengkomparasikan informasi valid, mana informasi yang valid dan mana informasi yang tidak valid, mana informasi benar dan mana informasi yang tidak benar. Maka di sisi kami, pihak Cigi tidak perlu mempersoalkan ketidakvalidan informasi. Mengapa? Karena dengan banyaknya informasi ini, masyarakat dapat memfilter mana yang akan kemudian mana yang akan dipakai dan mana yang tidak dipakai. Kemudian, kenapa kami lebih
unggul dari OO karena mereka tidak berhasil menjelaskan bagaimana cara menurunkan reputasi masyarakat akan kecemasan disrupsi informasi yang salah. Namun kami dapat memberikan contoh atau memberikan suatu alternatif, yaitu kontrol sistem yang lebih efektif untuk bagaimana mengontrol informasi valid atau tidak valid lewat melibatkan instansi kepolisian melalui institusi atau unit cybercrime Dewan Juri yang terhormat. Maka daripada itu kesimpulan kami, Oji, ruang aktornya terlalu sempit. Karena untuk melindungi aktor perlu ada lingkungan yang dan pada akhirnya mendukung keberadaan penderita NDIK. Kami sudah menjawab glorifikasi disrupsi informasi untuk lingkungan melalui adanya sosial media di lingkungan pemerintah, melalui opini perlindungan perumusan untuk bagaimana polisi di sini berperan aktif. Jadi di sini menyimpulkan bahwa kami akan tetap bagaimana melibatkan peran kepolisian di bidang unit cybercrime untuk bagaimana tetap mengawasi kontrol sistem pendistribusian informasi benar atau tidak benar, valid atau tidak valid melalui instansi kepolisian. Oleh sebab itu dalam hal ini kami layak untuk memenangkan perdebatan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, itu menutup seluruh sesi perdebatannya. Untuk semua tim